Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menginformasikan mengenai kegiatan non mengajar sebagai syarat untuk PBG PPL pada siklus 2 ini. Sebelum membuat proses belajar mengajar, kita harus mempersiapkan salah satu atau perangkat pembelajaran yang nanti akan mendukung kita di dalam proses belajar mengajar. Di kegiatan mengajar ini salah tugas yang diberikan oleh sekolah ke kita yaitu membuat salah satu buku satu, ya. Kita lihat di sini, inilah buku satu, yaitu buku kerja guru atau buku pegangan guru tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021 semester ganjil, di mana KBM-nya jarak jauh masa pandemi. Bidang keahliannya adalah teknologi dan rekayasa dengan program keahlian teknik otomotif, kompetensi keahlian dan teknik kendaraan ringan otomotif, serta mata pelajaran pembayaran sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Ini nanti akan kita buat menjadi satu administrasi yang akan dipegang guru untuk di dalam proses pelajaran. Ini lagu ketiga tahun 1 ya, disusun oleh saya sendiri. Desain catur yang kalian adalah dari kendaraan ringan. Kita sudah susun menjadi buku pegangan kita dalam proses pengajaran. Dari buku ini beberapa materi yang harus ada masuk dalam buku bahan ajar ini, yaitu adalah struktur kurikulum, kemudian SKL, KI dan KD, kalender pendidikan sekolah, alokasi waktu, program tahunan, program semester, analisis pemetaan KI dan KD, silabus, PKM, dan RPP. Sebelum kita buat buku ini, ya kita harus tahu dahulu struktur kurikulumnya. Di sini ada pendidikan hasil tenaga, ini adalah 8 jam ya setiap minggu di kelas 11. Buku guru ini salah satunya harus kita melihat adalah silabusnya. Ini kendaraan ringan di kelas 11. Nah, ini silabusnya. Jadi 3 melihara unit kendaraan diferensial, dan yang saat ini adalah saya ambil contohnya adalah Gardan memelihara unit panel diferensial atau Gardan. Sekarang pada 3 melaksanakan perbaikan unit panel ref atau Gardan. Nah, kembali ke buku 1, SKE, SKL, KI dan KD ini menyangkut dimensi sikap dan dimensi pengetahuan yang menyangkut ke pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ya, di mana yang dicari untuk keahlian pikir adalah kreatif, bukti, kritis, mandiri, kooperatif, dan komunikasi. Nah, ini buku satunya itu bisa lihat yang saya edit. Jadi pemasukan kendaraannya nanti hubungannya ke RPP. Nah, untuk bahan pengajarannya kita di sini ini ada panel pendidikan. Dalam panel pendidikan ini itu bisa dilihat jumlah jam mengajar selama 1 semester. Jadi ini adalah panel pendidikan atau minggu efektif di dalam 1 semester. Untuk evaluasi waktu kegiatan pembelajaran di sistem pembelajaran sasis dan tenaga itu durasi waktunya adalah 8 jam kelas 11 untuk semester 1. Terus program tahunannya ini masih untuk file dari yang lain, nanti akan saya buat revisinya ya sesuai dengan pelajaran saya sendiri. Selain program tahunan, juga dengan program semester. Jadi program semester sendiri ini itu kita lihat contoh seperti ini, ada pengajaran perawatan sistem energi. Ini sampai bulan September rencananya ya sudah ada kenaikan kelas, MPLS, PTS sampai dengan bulan Desember. Ini program semester ganjil. Nah, analisis KID-nya kalau saya buat di sini, yang saya ambil salah satunya adalah penerapan cara perawatan diferensial. Ya, melakukan analisis, intinya dasarnya adalah menerapkan cara perawatan diferensial. KI-nya adalah pengetahuan, 3 dimensi yang dihimpun merinci, dimensi secara faktual dan konseptual, dengan pengetahuan dengan high order thinking skill.
dengan nilai-nilai karakter, mandiri, diskusi, dengan model pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita buat juga RPP, untuk RPP cara penerapan diferensial dengan kompetisi dasar diferensial atau cara penerapan diferensial. Indikator yang dicapai adalah peserta didik mampu menyimpulkan cara diferensial tanpa melihat buku sumber. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu merinci 3 perbedaan dari fungsi penggerak ke depan dan penggerak ke belakang. Dan ini ini saya buat menggunakan pendekatan saintifik dengan discovery learning, metode pelajaran dengan brainstorming dan tutorial. Nah, medianya menggunakan PowerPoint, kemudian nanti ada tatap muka secara daring menggunakan Zoom atau Google Meet. Kemudian nanti untuk videonya atau YouTube-nya bisa dilihat dari link yang ada. Kemudian alat dan bahan menggunakan smartphone atau notebook. Kemudian pasti kebutuhan lah jaringan internet. Kemudian buku sumbernya saya ambil dari buku Toyota Step 1, Toyota Astra, ya, untuk yang step 1, kemudian untuk yang step 2, ini adalah status group yang langsung berhubungan dengan sistem pemeliharaan sistem pindah tenaga. Kemudian setelah itu saya buat bahan ajar. Ya, ini kan bahan ajar ini adalah sebagai referensi buku sumber yang bisa dilihat si siswa saat nanti proses pembelajaran. Jadi nanti akan saya kirim melalui WhatsApp group yang nanti bisa menjadi sumber materi atau source daripada materi pembelajaran diferensial. Siswa bisa membuka untuk bahan untuk diskusi. Terus kemudian pembuatan media pembelajaran yaitu PowerPoint. Ya, nanti ini sebagai review, jadi sebagai pancingan siswa untuk dapat mempelajari sistem diferensial atau job siswa pada saat diskusi nanti. Itu akan saya berikan LKPD atau lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Ya, di sini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik saat membuat atau saat didiknya diskusi nanti akan presentasi mengenai sistem diferensial tadi. Ya, ini untuk memperkuatnya mereka harus tahu juga kenapa sih garden bisa terjadi perbedaan saat belok, kemudian konstruksi garden apa aja yang bisa disebutkan, kemudian juga perbedaan utama penggerak depan dan penggerak belakang. Setelah semua kegiatan selesai, saya membuat poster yang tadi saya perlihatkan di sini. Saya buat poster, kemudian saya buat pilihan ganda dengan menggunakan Google Form. Jadi pilihan ganda 70% nilainya kalau mereka benar semua. Itu nanti akan dijumlahkan nanti dengan pembuatan poster dengan nilai poster 30%, sehingga ada 100. Nanti saya cek juga sebelum evaluasi, sebelum belajar apakah mereka ada perubahan sikap. Nah, setelah hasilnya juga kelihatan di dalam evaluasi pilihan ganda, apakah terjadi perubahan. Semuanya tercantum di buku 1 yang dipegang oleh guru sebagai administrasi proses belajar mengajar. Nanti ini akan disahkan atau akan dikumpulkan dari kurikulum, kemudian disahkan oleh kepala sekolah, ya. Nanti juga akan disupervisi oleh kepala sekolah. Demikianlah kegiatan mengajar yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.